Ini adalah cerita dari dua sahabat antara Jaka dan Waseso. Baik Jaka dan Waseso adalah sama-sama pekerja keras. Mereka berdua memiliki pendapatan yang tidak jauh berbeda. Jaka dan Waseso memiliki perbedaan gaya hidup. Waseso selalu mengikuti tren masa kini dan tidak terencana, sementara Jaka selalu membeli sesuatu sesuai dengan apa yang ia butuhkan dan terencana. Setelah masing-masing dari mereka menikah dan memiliki anak, Jaka memutuskan untuk tinggal di rumah yang baru saja ia beli dari hasil tabungan yang ia simpan jauh sebelum ia menikah. Sementara Waseso baru berpikir memiliki rumah setelah ia memiliki anak. Beberapa tahun kemudian, baik Jaka maupun Waseso memasuki usia pensiun. Jaka memiliki rumah yang bagus dan memiliki simpanan yang cukup, sementara Waseso hidup dalam kesulitan karena tidak memiliki perencanaan keuangan sejak awal. Nah, dari video tersebut, apa sih yang bisa kita dapatkan? Ya, sangat benar. Hal yang bisa kita dapatkan adalah tentang bagaimana dampak terencananya keuangannya Jaka dan tidak terencananya keuangan Waseso. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Apakah negara kita, Indonesia, memiliki perencanaan keuangan? Simak terus ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Jakaria, Guru Ekonomi Mansatu Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai pengertian dan sumber APBN. Indonesia dibentuk dengan cita-cita tertentu, yaitu mensejahterakan masyarakatnya. Untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia, pasti memiliki cara tertentu yang akan dilakukan. Bagaimana caranya? Ya, masyarakat kita menunjuk pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pemerintah pusat diberikan mandat oleh masyarakat untuk mensejahterakan mereka. Konsep sederhananya, nanti masyarakat akan mengumpulkan sumber dana yang nantinya dijadikan sebagai pendapatan negara. Selanjutnya, pendapatan yang tadi dibelanjakan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Inilah yang dinamakan sebagai belanja negara. Negara kita, Indonesia, sudah memiliki perencanaan keuangan yang kita kenal dengan APBN. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1, APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN meliputi masa 1 tahun yang dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember dan ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang. Nah, ketika membentuk APBN, pemerintah harus konsultasi dengan masyarakatnya. Dalam hal ini diwakili oleh DPR. Kenapa harus DPR? Karena DPR adalah representatif dari persetujuan rakyat. Tujuannya jelas, agar bisa memastikan yang dibelanjakan oleh pemerintah sesuai dengan keinginan rakyat. Nah, selanjutnya, kalian tahu nggak sih dari mana sumber dan dibelanjakan untuk apa APBN itu? Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Pendapatan dari sektor pajak masih menjadi tulang punggung bagi pendapatan negara kita. Yang kedua adalah penerimaan bukan pajak. Penerimaan negara bukan pajak tidak sebesar pendapatan negara dari sektor pajak. Namun, pendapatan negara bukan pajak menjadi sumber yang penting bagi keberlangsungan sebuah negara. Sumber yang ketiga adalah hibah. Hibah merupakan pemberian dari pihak lain tanpa ada kewajiban apapun. Hibah bisa berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Untuk tahun ini, tahun 2022, pendapatan negara akan dinilai sebesar Rp1.846,1 triliun, sedangkan belanja negara dinilai Rp2.714,2 triliun yang diarahkan untuk penanganan pandemik, perlindungan masyarakat, dan mendukung reformasi struktural. Di sini bisa kita lihat anggaran negara mengalami defisit sebanyak Rp868 triliun atau 4,85% terhadap produk domestik bruto.
Dengan adanya dinamika COVID-19 selama hampir 2 tahun terakhir, kebijakan APBN 2022 akan dilaksanakan secara responsif, antisipasif, dan fleksibel dalam menghadapi resiko ketidakpastian. Sehingga pada tahun 2022, APBN memiliki tema pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Bapak Presiden Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo, pada kesempatan itu memaparkan ada 6 fokus kebijakan utama pemerintah dalam kebijakan APBN 2022. Keenam fokus tersebut diantaranya adalah yang pertama, memprioritaskan sektor kesehatan yakni pengendalian COVID-19. Yang kedua, pengendalian berkelanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Yang ketiga, memperkuat agenda peningkatan sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing. Dan yang keempat adalah pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi. Yang kelima, penguasaan desentralisasi fiskal. Dan yang terakhir adalah reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting untuk mendorong agar belanja lebih efisien. Nah, dari penjelasan tersebut, sekarang sudah bisa kita ketahui bahwa apa itu APBN, dari mana saja sumbernya, digunakan untuk apa saja, dan seberapa pentingnya memiliki perencanaan keuangan. Selain itu, kita harus ingat, sumber pendapatan negara terbesar adalah berasal dari pajak, dari kita untuk kesejahteraan bersama. APBN melindungi rakyat, membangun negeri. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.